Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwatal kiram, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Bulan Ramadan sudah ada di depan mata kita. Jadi bulan Ramadan sudah sangat dekat. Selayaknya seorang muslim ketika menghadapi bulan yang suci ini senantiasa berbahagia. Kenapa? Karena di dalamnya bulan yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ada satu malam yang tidak ada pada malam-malam di bulan yang lain, yang baiknya itu lebih daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar. Selayaknya kita bahagia ketika menghadapi bulan Ramadan. Namun tidak cukup bahagia saja. Man shoma Ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena iman, maf'ul li ajlih ya, imanan wahtisaban, karena iman kemudian mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ihtisaban itu mengharap pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ikhwatal kiram, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Bulan Ramadan ini ibarat olimpiade. Tidak mungkin ketika seseorang mengikuti olimpiade tidak melakukan yang namanya persiapan. Yang ikut olimpiade tidak mungkin langsung ikut, tapi di dalamnya ada persiapan. Dan tidak mungkin orang yang tidak persiapan atau tidak memiliki persiapan yang baik, dia akan menjadi pemenang. Sebagaimana pula di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, bulan ini bulan untuk melatih antum semua untuk beribadah semaksimal mungkin. Siapakah yang akan menjadi pemenang sholat malam selama 1 bulan penuh? Siapakah yang akan menjadi pemenang sedekah atau sedekah di bulan Ramadan? Siapakah yang akan menjadi pemenang pembaca Al-Quran yang selalu istiqomah dan mentadabburinya? Jangan ujuk-ujuk nyampe Ramadan baru mau beribadah. Berat. Dilatih dari sekarang. Ikhwatal kiram, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemarin di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang apa? Abraha. Abraha itu utusannya siapa? Utusannya siapa? Najasyi. Dari negeri mana? Dari mana? Ethiopia, Habasyah. Negeri Habasyah. Taib. Ikhwatal kiram, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Di sini mu'alif juga menuliskan mengenai kisah tentang Abraha. Namun sebelum saya masuk di kisah Abraha, ada salah seorang yang mengaku nabi di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya siapa? Musailamah al-Kadzab. Siapa yang membunuh Musailamah al-Kadzab? Wahsy. Yakin. Padahal di dalam riwayatnya Wahsy itu melemparkan tombak
ketika dilemparkan tombak, Musailamah Al-Kadzab belum meninggal, tapi ada orang lain yang menikam Musailamah Al-Kadzab, dan tidak diketahui meninggalnya Musailamah Al-Kadzab ini karena Wahsy atau karena sahabat yang lain yang menikam. Ini tidak diketahui. Namun terkenalnya bahwasanya Musailamah Al-Kadzab dibunuh oleh Wahsy. Wahsy bin siapa? Bin Harb. Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb, pembunuh Musailamah Al-Kadzab. Wahsy ini sahabat atau tabi'in? Sahabat. Wahsy sahabat ya. Baik. Wahsy ini adalah seorang sahabat. Dia bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya, apakah ada seorang sahabat yang Rasulullah tidak mau bertemu dengannya? Padahal dia seorang sahabat. Ada nggak kira-kira? Siapa? Wahsy. Wahsy adalah sahabat Rasulullah yang mana Rasulullah tidak mau bertemu dengannya. Rasulullah memerintahkan untuk menjauhkan mukanya Wahsy dari hadapan Rasulullah. Kenapa? Karena Wahsy itu membunuh pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di perang apa? Perang Uhud. Perang Uhud. Di perang Uhud membunuh Hamzah. Pamannya siapa? Pamannya Rasulullah, kok bukan pamannya Wahsy? Pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hamzah ini pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibunuh oleh Wahsy. Namun Wahsy ini cerita awalnya, yakni ada seorang yang mana sangat benci dengan Hamzah. Hamzah ini pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nama orang yang membenci pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa? Wahsy itu dulu seorang yang merdeka atau budak? Budaknya siapa? Hindun. Jubair bin Mut'im. Nama tuannya itu adalah Jubair bin Mut'im. Nama tuannya Wahsy namanya Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im ini dia sangat membenci Hamzah, sangat membenci pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Jubair bin Mut'im memerintahkan kepada Wahsy, jikalau Wahsy bin Harb bisa membunuh Hamzah, maka akan dibebaskan plus dikasih perhiasan. Namun Wahsy tidak berpikir panjang. Yang diharapkan Wahsy hanya kebebasan, kemudian hartanya, tidak lebih. Akhirnya ikut di perang Uhud, melawan siapa? Hamzah. Wahsy melawan Hamzah. Nah, dikatakan ketika Wahsy bertemu dengan pasukan kaum muslimin, melihat Hamzah pamannya Nabi ini seakan-akan unta merah, unta yang berwarna abu-abu. Maksudnya unta yang berwarna abu-abu adalah unta yang sangat kuat, yang mana unta yang berwarna abu-abu itu biasanya memiliki pasangan lebih dari satu, sangat menonjol. Wahsy takut, pertamanya takut, kemudian dia bersembunyi di balik bebatuan, mengintai Hamzah. Wahsy ini itu memiliki kemampuan menombak. Kemampuan menombaknya sangat tepat sasaran. Dikatakan ketika ada besi yang mempunyai lubang, besi kecil yang mempunyai lubang, kemudian diikat dengan tali dan diputar, tanpa menghentikan putarannya, Wahsy itu bisa menombak ke dalam lubang besi tersebut. Bayangin, besi kecil berlubang hanya cukup untuk tombak, ditali kemudian diputar, bisa tepat sasaran masuk di dalam lubangnya. Ini Wahsy memang memiliki kemampuan menombak. Nah, kemudian Hamzah mendekat. Ada salah seorang bernama Ba' bin Abil Uzza. Ba' bin Abil Uzza ini adalah
seorang kafir Quraisy. Kemudian Hamzah mengatakan, kemarilah wahai anaknya tukang hitan. Jadi dibuli. Pembulian tidak boleh kecuali di dalam peperangan. Tujuannya untuk apa? Untuk mengendorkan semangat atau mengendorkan keberanianmu musuh. Kemarilah wahai anaknya tukang hitan, kata Hamzah. Datang, tebas langsung. Kepalanya ditebas. Pas di depannya Wahsy. Kemudian ketika Hamzah berjalan, Wahsy melemparkan tombaknya, kemudian menancap pas di pusarnya Hamzah sampai menembus punggungnya. Pas pusar. Ini Wahsy memiliki kemampuan untuk menombak, meninggal. Akan tapi tidak langsung meninggal. Hamzah tidak langsung meninggal, masih mengejar Wahsy. Dan di riwayat lain itu Wahsy masih melemparnya dengan batu sehingga terkapar, sehingga syahid di medan perang. Ini Wahsy ya. Kemudian Wahsy ini setelah membunuh Hamzah, dia kembali ke tuannya. Siapa nama tuannya tadi? Jubair bin Mut'im. Akhirnya dibebaskan. Wahsy dibebaskan oleh Jubair bin Mut'im. Wahsy ini adalah salah satu dari 10 orang buronan atau yang diperintahkan untuk dibunuh oleh Rasulullah SAW. Ketika itu dia lari ke Yaman dan lain sebagainya. Namun mendapati seorang laki-laki, dinasihati bahwasanya Rasulullah tidak akan pernah membunuh orang yang masuk ke dalam agamanya. Kemudian datang ke Madinah. Wahsy datang ke Madinah, datang bertemu Rasulullah, bersyahadat di depannya Rasulullah SAW. Ini Wahsy cari aman, ibarat itu cari aman. Kalau saya bersyahadat, saya tidak akan dibunuh oleh Rasulullah SAW. Namun Rasulullah tahu, engkau Wahsy? Iya ya Rasulullah. Pergilah engkau, jangan sekali-kali menampakkan muka di hadapanku, kata Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah tidak mau melihat wajahnya Wahsy? Agar tidak timbul rasa kebencian di hati Rasulullah SAW. Karena orang ini yang telah membunuh pamannya, telah membunuh paman Rasulullah. Nah, kan tidak mungkin ada kebencian di antara hati kaum muslimin. Jadi jangan antum mengambil ibrah dari sini, jangan sampai membenci sesama kaum muslim. Sesama muslim itu saudara. Taib. Ikhwatal kiram azani Allah wa iyyakum ajmain. Silahkan dibuka halaman ke-55. Halaman ke-55 tentang Qissatul Fil. Sudah dibuka? Yang kelas 7 menyimak punya temannya ya. Biar tidak hanya membayangkan. Taib. Wa kana sababu Qissatul Fil ala ma dzakara Muhammad ibn Ishaq anna Abrahah ibn Sabah kana amilan lin Najasyi. Jadi dia itu prajuritnya Najasyi. Siapa prajuritnya Najasyi di sini? Abraha. Pasukannya atau prajuritnya Najasyi. Malakul Habasyah. Rajanya Habasyah. Siapa rajanya Habasyah di sini? An-Najasyi. Fara'an nas yatajahhazuna ayyamal mausim ila Makkah. Syarafahallahu fabana kanisah bi Son'a. Ini Abraha itu membangun kanisah. Apa kanisah itu? Gereja. Membangun di mana? Son'a. Nih, bi Son'a. Di mana Son'a ini? Di Yaman. Ya, Son'a itu di Yaman. Sekarang masih jadi ibu kota Yaman. Betul tidak? Betul. Son'a, Yaman. Wa kataba ila Najasyi inni banaitu laka kanisah lam yubna mislaha. Sungguh aku telah
membangunkan gereja untukmu. Kenapa Abraha membangunkan gereja untuk Najasyi? Untuk apa? Untuk apa kira-kira? Sebagai bentuk kecintaannya kepada Najasyi. Kemudian sebagai bentuk pengagungan terhadap Najasyi. Jadi dihadiahkan kepada Najasyi. Walastu muntahiyan hatta asrafa ilaiha hajjul Arab. Fasami'a bihi rajulun min Bani Kinanah. Nah ini, Bani Kinanah itu mendengar bahwasannya Abraha itu membangun gereja di Son'a. Dan Abraha itu meminta orang-orang di Arab untuk beribadah di gerejanya. Sedangkan orang-orang Arab pada waktu itu beribadahnya di Baitullah, Ka'bah. Kemudian di sini seorang laki-laki dari Bani Kinanah itu mendengar apa yang telah menjadi perintah dari Abraha. Fadakhalaha lailan, maka laki-laki ini masuk ke dalam gerejanya di malam hari. Fala tokho kiblataha bil uzrah, maka laki-laki tersebut itu melumuri atau mengotori gerejanya dengan kotoran, al-uzrah, dengan kotoran. Di sini yang menjadi sebab utamanya Abraha ingin menyerang atau menghancurkan Ka'bah. Ini yang menjadi alasan pertama Abraha ingin menghancurkan Ka'bah adalah ketika ada seorang laki-laki dari Bani Kinanah itu melumuri gereja yang telah dibuatnya, dipersembahkan kepada rajanya, dilumuri dengan kotoran. Marah nggak kira-kira? Marah. Ini tempat ibadahnya. Kemudian sami'a billadzi qultu fahalafa Abraha liyasirani ilal Ka'bah hatta yahdamaha. Nih, Abraha itu bersumpah untuk menempuh jalan ke Ka'bah kemudian akan menghancurkan Ka'bah. Menghancurkan Ka'bah. Karena tadi di sebelumnya Abraha itu berkata, "Manil ladzi ijtara'a ala hadza?" Ma mana ijtara'a? Berani. Siapa yang berani berbuat seperti ini, kata Abraha. Siapa yang berani berbuat ini? Maksudnya berbuat melumuri gerejanya dengan kotoran. Maka Abraha marah besar kemudian ingin menghancurkan Ka'bah. Wa kataba ilan Najasyi bi khabarihi bidzalik fasa'alahu an yab'atsa ilaihi bi filihi wa kana lahu filun. Jadi Abraha itu pergi dari Yaman ke Ka'bah itu mengendarai gajah. Gajahnya berwarna putih. Yuqalu lahu, dikatakan bahwasanya nama gajahnya itu, mohon maaf ya, ini nama gajahnya, saya tidak menyebutkan nama perorangan. Nama gajahnya Abraha ya, Mahmudun. Jadi namanya Mahmud. Alhamdulillah di sini tidak ada yang namanya Mahmud kan? Tidak ada. Alhamdulillah. Baik pendengar yang sedang di luar ataupun yang di sini, alhamdulillah namanya tidak ada yang namanya Mahmud. Nama gajahnya Abraha itu adalah Mahmud ya. Jangan sampai antum menyebut nama teman antum nanti Mahmud. Enggak boleh. Lam yura mithlaha idhaman wa jisman wa quwatan. Tidak ada gajah yang lebih besar dari gajahnya Abraha. Kemudian tidak ada juga yang lebih kuat dari gajahnya Abraha. Faba'atha bihi ilaihi fa kharaja Abraha sa'iran ila Makkah. Abraha ketika berjalan ke Ka'bah, Abraha tahu nggak kira-kira Ka'bah itu di mana? Tahu nggak? Tidak tahu. Abraha itu tidak tahu Ka'bah di mana. Makanya di sini nanti akan disebutkan siapa yang menunjukkan jalan Abraha
dari Yaman ke Ka'bah. Abraha itu tidak tahu. Ketika disebutkan, ketika tadi yang melumuri kotoran itu adalah Bani Kinanah, itu Abraha masih bertanya. Kalau di sini khulasah ya, khulasah itu ringkasan. Jadi ada yang lebih terperinci lagi ceritanya. Abraha bertanya, siapa yang mereka sembah? Di mana tempat ibadah mereka? Dan diketahui bahwa tempat ibadahnya itu adalah Ka'bah atau Baitullah. Kemudian Abraha bertanya, di manakah Baitullah tersebut? Di manakah Ka'bah itu? Dikatakan bahwasanya di Mekah. Baru Abraha ingin pergi ke Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Jadi Abraha bukan orang asli Arab ya, bukan orang asli Saudi Arabia sana, tidak. Kemudian di paragraf selanjutnya, fa kharaja malakun min mulukil Yaman yuqalu lahu Dzunafarin. Dzunnafar ini salah seorang yang mencegat atau menghalang Abraha untuk sampai di Mekah. Kenapa dihalang? Kenapa dihalang? Untuk melindungi Ka'bah. Dihalang ya. Faqatalahu, maka Abraha memerangi Dzunnafar. Dzunnafar ini membawa pasukan, tidak sendirian. Nyegat Abraha tidak sendirian. Pasukan gajah ini sendirian diinjek jadi keripik. Fahazamahu Abraha wa akhadahu asiran. Dijadikan pengawal. Jadi Dzunnafar ini tidak dibunuh, dijadikan pengawal, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Kenapa? Apa syaratnya? Syaratnya yakni menemani Abraha. Kemudian faqala ayyuhal malak istabqani khairan laka fastahyahu wa awsaqahu. Wa kana Abraha rajulan haliman. Abraha ini sebenarnya itu lelaki yang halim. Mana halim? Lembut. Sebenarnya Abraha itu lelaki yang lembut. Fasara hatta idza dana min baladi Khath'am. Nah, ketika berjalan dan bertemu suatu negara yang namanya Khath'am, kharaja ilaihi Nufail ibnu Hubaib. Bukan Nufail kelas 8. Nufail ibnu Asif. Nufail ibnu Habib, bukan Hubaib. Nufail ibnu Habib al-Khath'ami. Jadi ada pasukan lagi yang mencegat Abraha atau mencegah Abraha agar tidak sampai di Baitullah di daerah Khath'am. Siapa itu? Namanya yakni Nufail ibnu Habib al-Khath'ami. Ikhwatal kiram azanillahu wa iyyakum ajmain. Kemudian selanjutnya, wa man ijtama'a ilaihi min qabail Arab. Jadi dia juga mengumpulkan pasukan dari kabilah-kabilah Arab untuk mencegah Abraha, karena tahu niatnya Abraha ini untuk menghancurkan Ka'bah. Tidak mungkin Ka'bah dibiarkan hancur begitu saja. Makanya dicegat oleh Nufail ibni Habib. Faqataluhum fahazamuhum Abraha. Maka Abraha itu juga memerangi mereka. Memerangi siapa? Nufail bin Habib. Jadi Abraha juga memerangi Nufail bin Habib. Siapa yang menang? Abraha. Yang menang tetap Abraha. Kemudian fa'akhadha Nufailan faqala lahu ayyuhal malak inni daliluka bi ardil Arab. Nah ini, Nufail tidak dibunuh, tapi harus menjadi penunjuk jalan sampai ke daerah Taif. Tahu Taif? Taif sekarang masih namanya Taif. Ke daerah Taif. Diminta untuk menunjukkan jalan sampai ke daerah Taif. Di sini dalil, bukti. Dalil itu bukan hanya Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya dalil itu adalah bukti. Bukti bahwasannya Abraha tidak tahu daerah Makkah. Dia meminta Nufail untuk menunjukkan jalan ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian wahatani yadai ala qaumi bisam'i wat ta'ah.
fastabaqani khairan laka fastabaqahu wa kharaja ma'ahu yadulluhu 'ala tariqi. Maka Nufail bin Habib ini menjadi penunjuk jalan untuk Abraha ke Taif. Kemudian apa yang terjadi setelah sampai di Taif? Falamma marra bit Taif, ketika sampai di Taif, kharaja ilaihi Mas'ud ibni Mu'tab fi rijalin min Saqifin. Saqif ini nama daerah. Ada seorang laki-laki yang keluar, namanya adalah Mas'ud bin Mu'tab. Mas'ud bin Mu'tab ini mengatakan bahwasanya dia tidak akan menyerang Abraha, dan dia tidak akan pernah memerangi Abraha. Yang dengan syarat Abraha itu tidak menghancurkan berhala-berhala yang mereka sembah di Taif. Karena waktu itu mereka menyembah berhala. Mas'ud bin Mu'tab ini menunjuk salah seorang yang bernama di sini yakni adalah siapa namanya? Abu Rigol. Dan Abu Rigol ini sampai sekarang itu makamnya itu tetap dilempari batu oleh kaum muslimin karena ini terkenal dengan pengkhianat. Maksudnya pengkhianat di situ adalah dia yang menunjukkan jalan kepada Abraha untuk sampai ke Mekah. Pengkhianat Abu Rigol. Namanya Abu Rigol. Kemudian wa nahnu nab'atsu ma'aka min man yadulluk fa ba'atsu ma'ahu bi Abi Rigolin maula lahum ini. Abu Rigol. Namanya Abu Rigol. Fa kharaja hatta idza kana bil mughammas mata Abu Rigol. Jadi ketika sampai di daerah Mughammas, ya, ketika Abraha sampai di daerah Mughammas, ternyata Abu Rigol ini meninggal. Abu Rigol meninggal. Abu Rigolnya meninggal, kemudian wa huwallazi yarjamu qabrahu. Dan makamnya Abu Rigol ini senantiasa dirajam atau dilempari batu oleh kaum muslimin karena ini sebagai pengkhianat yang menunjukkan jalan. Wa ba'atha Abraha rajulan minal Habasyah. Maka Abraha itu mengutus salah seorang dari Habasyah, yuqalu lahu, dikatakan bahwasanya laki-laki tersebut adalah Al-Aswad bin Mafsudin. Aswad bin Mafsud. Ala muqaddimah khailihi wa amara bil gharah ala na'amin nas. Fajamal Aswad ilaihi amwal al-haram. Laki-laki ini yang merampas harta penduduk Mekah ketika sampai di Mekah. Ini yang menjadi utusan untuk merampas harta penduduk Mekah. Siapa waktu itu pemimpin daerah Mekah? Pas Abraha mau menyerang Ka'bah, siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sebagai penguasa Mekah. Siapa Abdul Muthalib ini? Kakeknya atau pamannya? Kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata hartanya Abdul Muthalib itu juga dirampas oleh laki-laki ini. Nih di sini ada wa asaba li Abdul Muthalib mi'atai ba'irin. Ba'ir itu adalah unta. Jadi 200 unta, mi'atai. 200 unta milik Abdul Muthalib juga dirampas oleh utusan Abraha. Siapa nama utusannya tadi? Al-Aswad bin Mafsud. Baik. Jadi merampas 200 ekor unta. Kalau sekarang berapa harganya 200 ekor unta? Ibarat satu ekor unta sekarang kalau tidak salah sekitar 30 juta lebih. Kali 200. Nangis enggak kalian jika harta antum diambil? Bisa pingsan di tempat, bukan hanya nangis. Ini 200 ekor unta. Namun nanti ada yang membuat cengang Abraha. Kenapa Abdul Muthalib ketika bertemu Abraha itu hanya meminta dikembalikan 200 ekor unta. Dia hanya meminta atau menuntut hartanya yang telah dirampas, yakni 200 ekor unta. Dia tidak meminta Abraha untuk tidak menghancurkan Ka'bah. Nanti akan ada di cerita selanjutnya. Taib, karena sudah masuk waktu Isya,
naktafi wa nakhtatim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.